Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aslan? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ini Pak Aslan sudah datang memenuhi undangan saya tadi ya melalui WhatsApp. Rencananya kan kita ingin membicarakan atau ingin mendiskusikan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum nanti Pak Aslah akan mengajar ke kelas. Jadi ini kita sedang ada di pra observasi. Nah, gini Pak Aslah, saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang nanti Pak Aslah akan laksanakan di kelas ketika observasi nanti. Untuk tujuan pembelajarannya agar siswa dapat mengaplikasikan sistem informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat memahami ICT pembelajaran bukan hanya dari media pembelajaran yang konvensional. Wah, luar biasa sekali ya tujuannya terkait sistem informasi geografis dan penggunaan ICT gitu ya. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu di dalam pembelajaran nanti juga area apa pengembangan yang hendak Pak Aslah capai atau dalam kegiatan pembelajaran nanti area pengembangan atau potensi apa yang hendak Pak Aslah capai? Untuk area pengembangannya menekankan agar siswa bisa menggunakan ICT dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar media tulis dan juga media lainnya yang mungkin secara tradisional masih digunakan karena kan zaman sudah berkembang. Oke, itu bagi siswa. Kalau bagi Pak Aslah sendiri apa kira-kira potensi yang ingin dilakukan? Untuk lebih mengaplikasikan juga menerapkan media ICT terhadap pembelajaran karena kan di era 4.0 kan sekarang mungkin lebih mengedepankan digitalisasi dibandingkan tradisional. Jadi area pengembangannya untuk Pak Aslah sendiri ingin mengembangkan atau ingin mengaplikasikan ya media ICT di dalam pembelajaran. Nah, untuk bisa mencapai itu, mencapai tujuan, untuk bisa mengembangkan yang hendak dicapai tadi, strategi apa yang perlu Pak Aslah siapkan? Strategi sebenarnya hampir sama seperti pembelajaran yang lain, hanya mungkin lebih untuk memanajemen waktu atau mungkin kan 2 jam pelajaran ya setiap pertemuan agar segala sesuatu on time sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Jadi strategi yang dipersiapkan itu memperhatikan waktu yang di-manage supaya area pengembangan penggunaan media tadi bisa terlaksana dengan efektif. Nah, menurut Pak Aslah sendiri, apa kemungkinan hambatan, kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi nanti? Nah, ya tadi untuk hambatannya lebih di ini ya, waktu ya karena ini 2 jam pelajaran penerapan ICT itu kan perlu belajar lebih mungkin jika tidak cukup untuk satu pertemuan mungkin di pertemuan selanjutnya untuk di kemudian yang kedua itu terkait daya minat siswa ya mungkin tidak semua siswa punya minat dan juga cara menerapkan ICT itu sama mungkin itu hambatannya di sana. Baik. Nah, kalau menurut Pak Aslah sendiri dari hambatan terutama yang minat ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir atau untuk meningkatkan minat ini? Untuk meningkatkan minat, kita harus merelevansikan, mengaitkan dengan isu-isu yang mungkin sedang panas atau mungkin sedang sangat dibicarakan oleh masyarakat. Misalnya mungkin kita bisa menerapkan SIG untuk misalnya pemetaan before and after pasca peperangan dan juga sebelum peperangan di Gaza contohnya dengan Palestina. Baik, luar biasa. Nah, berarti sekarang kita tinggal menentukan waktunya ya. Kira-kira waktunya kapan? Hari apa? Tanggal berapa Pak Aslah akan menerapkan pembelajarannya? Untuk waktunya mungkin hari tanggal 18 ya? tanggal 18. Tanggal 18 November ya, itu.
Baik, kalau begitu Pak Aslah izin di kesempatan sekarang saya juga menginformasikan bahwa nanti saya akan ikut mengobservasi Pak Aslah untuk mencatat kejadian-kejadian penting. Kemudian nanti akan kita diskusikan kembali pasca observasi, kita akan bertemu kembali, kemudian kita akan sama-sama merefleksi bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Untuk sekarang pasca atau pra observasi pembicaraan terkait dengan tujuan dan rencana sudah kita lakukan. Terima kasih Pak Aslah atas kedatangannya. Kita akan bertemu lagi di kelas di hari Jumat depan. Kemudian setelah itu kita akan bertemu kembali pada pasca observasi. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul kembali di pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini kita lancar, amin, aman, amin, menjadi amal soleh, amin, ya Allah. Lalu kita lanjut pelajaran ya. Sekarang Bapak absen dulu ya. Ya, ya Bapak. Abang hadir. Nah, hadir. Hadir. Airin. Stefani. Kana. Aulia. Sila Kuria. Hadir. Mustafa. Hadir. David. Hadir. Erik. Hadir. Aija. Ya. Fatima. Almi. Saya. Adija. Adija. Eja. Uma. Hilmi. Farhan. Rizky. Salim. Nabila Rahma. Nabila Yerda. Najwa. Najwa. Rafa. Nabila. Aina. Aina Putri. Putri. Rio. Aima. Aku. Ana. Aku. Rahmi. Yuda. Zaidan. Zafil. Zidan. Oke, nah sekarang mari kita mulai kembali ya pembelajaran hari ini. Nah, coba kemarin kita review dulu ya. Kita kemarin itu belajar mengenai tentang pemeta. Petanya menggunakan aplikasi apa sih? MindMap ya. Nah, gimana sih pengalaman kalian kemarin memetakan dengan Google MindMap? Pas sulit, apalagi coba baru ya. Tapi dengan membuat Google MindMap ini, kalian masih kenal sama teman-teman nggak sih? Nah, sebelumnya kalian udah tahu di belakang itu ada gedung, ada gudang. Baru tahu atau baru tahu di belakang? Iya, di mana? Baru tahu ya. Nah, intinya ada apa sih di sana? Ada barang. Yang di situ ternyata bisa masuk ya. Di mana? Ada kolam. Dulu itu merupakan kolam ikan dan juga kandang bebek dan kandang ayam. Dulunya cuma kalau sekarang nah, karena masing-masing kelompok kan sudah melakukan pemetaan dan juga Bapak sudah memberikan tutorial juga memberikan
bagaimana sih kalian membuat peta. Nah sekarang peta yang akan kalian buat ini, yang telah kalian buat itu akan diakumulasikan, di merger atau diintegrasikan supaya masing-masing kelompok itu semua petanya bersatu. Nah, gimana sih caranya? Caranya kalian harus mendownload atau memiliki semua KML yang ada di kelompok masing-masing. Nah, jadi kalian semua kelompok bersatu bersama-sama. Silakan kalian kirim KML-nya ke grup WA atau grup lain. Kemudian nanti salah satu dari kalian yang akan mengimpor semua KML tersebut sehingga semuanya terjadi bisa disatukan untuk membuat peta SMA Negeri 8 Bandung secara keseluruhan. Nah, paham? Nah, sebelum kita ke inti bagaimana sih cara membuat pemetaan dari SMA 8 Bandung secara keseluruhan yang telah kalian buat, karena kalian kan berbeda-beda ya tiap kelompoknya. Nah, coba Bapak ingin kita pahami dulu sih ngapain kita melakukan pemetaan seperti ini. Silakan Stefani, apa jadi manfaatnya melakukan pemetaan? Biar tahu. Apa? Biar tahu ya. Biar tahu apa sih? Biar tahu lokasi ya. Nah, Kaila, Gabriela, Keisha. Nah, apa manfaatnya? Manfaat tahu lokasi, sama alasannya seperti apa? Ya sama apanya? Coba peta itu apa sih definisinya? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang data ya. Kenapa sih harus digambarin di bidang data? Biar jelas dan bisa dilihat dan terukur. Ada peta itu punya sifat equivalen, distance dan equi apa? Form ya. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama, sehingga nanti representasi dari apa yang dipeta itu merupakan fakta yang sesuai dengan realitas aslinya. Nah, oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi, melanjutkan praktek ya, bukan materi, melanjutkan praktek. Kita mengaplikasikan ini namanya web GIS ya. Karena GIS itu ada yang offline, ada yang online. Nah, yang online ini ya kalian edit di browser, mau di Chrome, mau di Safari, mau di Mozilla Firefox, Opera, and everything browser ya. Itu disebutnya dengan web GIS. Sedangkan kalau GIS itu murninya menggunakan software seperti ArcGIS, QGIS, dan lain-lainnya yang berbeda. Nah, dan biasanya bisa juga diolah secara offline. Kalau secara online biasanya memerlukan koneksi internet. Oke, paham? Paham? Silakan lanjutkan. Oke, baik, Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara mengintegrasikan KML setiap kelompok atau area-area setiap kelompok supaya kalian bisa membuat peta secara keseluruhan ya. Sekarang kalian buka Google My Maps. Kalian buka di sini ada create new map yang kita perhatikan di proyektor. Nah, kalau sudah di sini kalian searching dulu ya sama dengan 8 Bandungnya. Nah, dalam lokasi kita ganti dulu gambarnya dengan satelit. Kemudian di sini ada title layer. Kalian beri nama dulu, ini peta keseluruhan SMA Negeri 8. Kalau sudah, di sini
ada tulisan import. Nah, importnya kalian bisa mengimport data dari file yang sudah ada, yang sudah kalian kumpulkan ya KML-nya. Di sini ada ada beberapa KML yang sudah Bapak kumpulkan. Kita mulai dari satu dulu ya. Nah, sudah dimasukkan, kalian tinggal upload, tunggu sebentar. Nah, sudah ada kan? Kemudian kalian import lagi ya. Kalian tinggal layer lagi, layer, kemudian import lagi di sini. Kemudian buka lagi KML di kelompok lainnya. Kemudian upload. Tunggu sebentar, nanti keluar. Nah, ini ya. Ini yang hasil dari kelompoknya lainnya ya. Ini masih belum diwarnain. Ya, nanti ya Bapak bisa kembali ke rumahnya. Nah, kemudian kita tinggal buat layer baru lagi. Layer baru lagi, import. Nah, di sini tunggu lagi. Nah, ada lagi ya. Nah, ini nanti kalian kumpulkan semuanya. Ada 6 KML yang perlu kalian kumpulkan. Nanti kalau sudah silakan area kelompok. Tidak perlu pakai area. Kalian langsung ini saja ya. Langsung hapus saja. Kemudian nanti karena ini tugasnya untuk satu kelas, jangan lupa diberi nama dulu petanya, misalnya peta yang akan dilakukan Bandung kelas 10 1. Terus deskripsinya dibuat dengan bangga oleh siswa-siswi kelas 11. Dan kalian memberikan pesan-pesannya dan membuat peta ini bebas ya. Jadi kalau udah di ini semua, ada yang mau kalian customisasi lagi biar lebih estetik dan juga lebih mudah dipandang oleh mata kalian, ya tinggal lihat tadi seperti biasa ya, seperti tutorial yang sudah Bapak sampaikan pada video sebelum atau yang sudah Bapak perhatikan pada praktek sebelum. Nah, oke? Paham? Paham. Nah, nanti silakan kalian setiap kelompok download lagi KML-nya yang terbaru ya. Silakan kirim ke grup kelas. Nanti siapa yang mengkoordinirnya silakan untuk saling membantu untuk membuat petanya ya. Jangan dibebankan kepada satu orang. Oke? Kalau sudah silakan kalian nanti akan Bapak kirim link lagi Google Form-nya. Silakan untuk kirim kepada link tersebut, linknya saja ya, nggak perlu format KML atau KML. Jangan lupa share for everyone ya, jangan ditutup akses ya. Oke? You understand? Yeah. So let's get started formatting this school. Okay? Alright. Okay, thank you. Mulai. Lah. Oke, baik, terima kasih. Selamat ya, kalian baru saja menyelesaikan peta secara keseluruhan untuk membuat peta SMA Negeri 8. Lanjut ke sana. Nanti kalian sudah memetakan setiap sudut, setiap fasilitas, dan juga setiap area yang dimiliki oleh SMA Negeri 8 Bandung. Nah, kalian kelas 11 merupakan kelas yang pertama kali dalam sejarah untuk memetakan SMA Negeri 8 Bandung. Baik, peta ini akan Bapak share ke grup Geo terlebih dahulu ya, grup geografi. Kemudian akan di-share ke sekolah karena belum pernah ada ya dalam sejarah SMA Negeri 8 Bandung peta yang menggambarkan dari SMA Negeri 8 Bandung yang bisa diakses secara online dan juga memberikan informasi-informasi mengenai apa sih yang ada di dalam SMA Negeri 8 Bandung. Nah,
Geographic Information System sudah berjalan dan sudah selesai dengan baik. Nah, ini juga materi yang materi terakhir pada semester ini yang berarti minggu depan kita bahas PSAS. Apa itu PSAS? Isinya nanti akan Bapak kirim kepada Askana ya sebagai KM. Jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jangan selalu belajar ya, jangan setiap hari belajar. Tapi yang paling penting itu untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa bermain, belajar bisa di lain waktu. Ya. Betul ya. Jangan lupa utamakan kesehatan Dan kebahagiaan. kesehatan mental dan olahraga ya. Jangan lupa kalian jangan terlalu ambisius mengejar nilai karena nilai yang ada di rapor itu tidaklah abadi ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan terakhir ini? Tidak ada? Tidak ada? Kalian mau berikan pesan-pesan? Makanya datangnya pagi-pagi kan? Ada yang mau berikan pesan-pesan? Kalau tidak ada, Bapak harap di semester ini kalian mendapatkan informasi-informasi ilmu-ilmu yang dapat memberikan dampak baik di dunia maupun di akhirat. Bapak pun mengucapkan mohon maaf selama semester ini bila mana banyak kekurangan, banyak kesalahan maupun banyak kekocakan ya. Di kelas 11 ini. Akhirul kalam, Bapak serahkan ke ketua murid untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Siap. Aku mengakhiri kegiatan belajar geografi hari ini. Mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Baik, terima kasih Pak Asah atas kedatangannya. Luar biasa sekali tadi Pak Aslah di kelas sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang kita bicarakan pada saat pra observasi di kelas, begitu ya. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau kita refleksikan bersama-sama. Barangkali Pak Aslah bisa menjelaskan singkat tentang pembelajaran tadi seperti apa misalkan tujuannya dan secara keseluruhan bagaimana menurut Pak Aslah sendiri. Baik, kalau tadi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kita menggunakan media, satu media ICT itu kita menerapkannya dalam bidang geografi disebutnya dengan WGIS atau Web Geospatial Information System. Anak-anak di sini mampu belajar dengan cepat terkait menggunakan bagaimana membuat peta menggunakan WGIS dan kemudian peta tersebut bisa digunakan oleh masyarakat umum. Itu menjadi suatu peningkatan karena di SMA Negeri 8 sendiri penggunaan GIS atau sistem informasi geografi ini masih minim. Oke, luar biasa. Menurut Pak Aslah sendiri apa yang sudah berjalan dengan baik dari kegiatan pembelajaran tadi dikaitkan dengan potensi yang ingin dikembangkan, yaitu tentang penggunaan media. Jadi penggunaan media itu yang sudah berkembang jadinya untuk siswa dapat menggunakan sistem informasi geografis secara lebih cepat belajarnya. Yang mudah merespon, mudah membuat. Hanya yang sebagai kekurangannya itu mereka butuh waktu yang lebih lama karena memang mungkin belajar pelajaran itu sedikitnya mungkin kurang ya. Sehingga mungkin menjadikan di rumah. Namun dari hasil yang sudah dilihat nanti yang sudah selesai baru sebagian selesai itu
alhamdulillah hasilnya cukup menarik dan dia cukup baik untuk nanti bisa dipakai. Baik. Jadi tadi salah satu kendala yang ditemui adalah memerlukan waktu yang lama. Selain itu, apakah ada hambatan lain selain daripada waktu dari sisi siswanya atau mungkin dari Pak Aslam sendiri? Kalau dari saya sih lebih untuk ini ya, menyampaikan bagaimana mengaplikasikan sistem informasi geografis. Ini merupakan hal yang baru bagi siswa, terutama ya untuk sekolah sekolah menengah ke atas jenjang SMA itu anak-anak dipertemukan dengan teknologi yang mungkin biasanya digunakan di bidang software. Ya, baik. Dari kegiatan pembelajaran tadi, keterampilan apa atau pengetahuan pemahaman yang baru apa itu yang bisa Pak Aslah dapatkan dan juga siswa dapatkan dari pembelajaran tadi? Berupa pengaplikasian tadi ya, pengaplikasian media, karena biasanya sistem informasi geografis yang disampaikan di kelas kan hanya berupa materi konvensional, sehingga siswa mungkin tidak tergambar apa sih sistem informasi geografis itu. Nah, karena itu dengan mengaplikasikan langsung menggunakan software, menggunakan hardware, dan juga siswa sebagai user bisa lebih memahami konsep sistem informasi geografis. Waduh, luar biasa sekali ya pembelajarannya. Kalau kita ukur skala dari 1 sampai 10, pembelajaran tadi menurut Pak Aslah ada di posisi berapa? Untuk jenjang SMA itu ada di 8%, karena mungkin duanya lebih cocok untuk siswa jenjang kuliah. Karena mungkin lebih advance. Di angka 8 untuk siswanya dan kalau 9-10 itu cocok di mahasiswa begitu ya. Kemudian Pak Aslah melihatnya dari indikator apa mengukur bahwa siswa ini telah menguasai itu? Melihatnya salah satunya dilihat dari mana? Dari output karya mereka menggunakan sistem informasi geografis. Karena hasilnya berupa peta dan petanya itu tidak disajikan secara cetak, tapi melainkan bisa ditampilkan secara diakses secara online. Sehingga masyarakat umum bisa melihat secara langsung. Kemudian di dalamnya banyak sekali data-data statistik ataupun gambar-gambar sama gambar banyak. Kemudian data-data fasilitas dan lain-lain. Baik. Menurut gambaran dari Pak Aslah, bagaimana sikap siswa, respon siswa terhadap pembelajaran yang tadi dilaksanakan? Banyak ya responnya, ada yang bersemangat, ada yang mungkin pusing ya, karena memang bukan hal yang baru bagi mereka yang baru kali diterapkan, mungkin sama terapan ya beraneka-ragam itu, tapi untuk mayoritas yang tertarik dengan pelajaran. Baik. Berarti mendapatkan respon yang sangat positif ya, ada yang semangat walaupun ada yang bingung, tapi mungkin bagian dari pembelajaran ya. Nah, untuk selanjutnya berarti untuk kompetensi penggunaan media sudah berhasil diterapkan ya, dengan respon siswa yang baik. Sekarang untuk tindak lanjutnya, barangkali Pak Aslah ingin mengembangkan kompetensi yang lain. Untuk kompetensi sih untuk semester ini mungkin yang puncaknya tadi sudah ya, untuk menguasai sistem informasi geografis. Nah, mungkin untuk kompetensi selanjutnya mungkin siswa dapat mengaplikasikan sistem informasi geografis maupun media-media lainnya kepada materi-materi yang mungkin nanti akan dipelajari di semester selanjutnya maupun pas ada konsentrasi. Jadi tadi pengenalan, sekarang nanti Pak mengaplikasikan dengan materi yang mungkin berbeda ya yang akan datang. Dari segi Pak Aslam, kompetensi apa di dalam mengajar pedagog? Pengembangan penggunaan media, karena kan media tadi ya ICT itu akan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Makanya dengan ini saya lebih menguasai nanti untuk menggunakan media online, media digital untuk mengaplikasikan materi geografi pada pelajaran di kelas, tidak hanya secara Ya, jadi kompetensi berikutnya Pak Aslah ini tentang penggunaan media digital dan media online gitu ya. Yang sudah terbayang oleh Pak Aslah rencananya itu bentuknya seperti apa dan rencananya kira-kira kapan rencana tindak lanjut kompetensi itu akan coba dilaksanakan? akan coba dilaksanakan mungkin di semester selanjutnya ya, karena mungkin kita harus menandakan kembali rencana pembangunan. Nah, untuk penerapan dari media digital itu bisa berupa sistem ini materi tadi ya, karena WebGIS itu tidak hanya satu topik, hanya seluruh dari biosfer, dari antroposfer, atmosfer, hidrosfer, dan juga lain-lainnya itu bisa di ruang lingkup semua WebGIS semua bisa dimasukkan datanya terhadap sistem tersebut, sehingga kita bisa mengembangkan
suatu kajian komprehensif pada suatu sistem informasi sehingga pekerjaan itu bisa terterapkan pada siswa. Wah, luar biasa, ini siswanya beruntung ya bisa mencoba menerapkan teknologi dengan media yang Pak Aslah gunakan di kelas begitu. Baik, menurut Pak Aslah apa yang ingin disampaikan dari kegiatan kemarin kita praobservasi, kemudian diobservasi tadi dan sekarang pasca observasi, Pak Aslah apa yang dirasakan dan barangkali ada yang ingin disampaikan? Mungkin lebih terhadap siswa sebagai guru mungkin. Guru yang baik itu guru yang terus belajar, dan guru yang harus berhenti belajar itu ketika dia tidak belajar. Luar biasa sekali Pak Aslah refleksinya. Baik Pak Aslah, sukses untuk mengajarnya tadi, sangat baik juga untuk tindak lanjutnya, semoga nanti dapat dilaksanakan dengan baik pula. Dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih.